Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, pada siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah terkait dengan pembahasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini sudah pertemuan yang ketiga kita membahas tentang kaifiat bagaimana tata cara salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah berlalu ya di pembahasan sebelumnya kita uraikan banyak perkara yang berkaitan dengan tuntunan salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita akan baca berikut ini adalah pelengkap dari pembahasan yang telah lalu. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah dalam hadits berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة هل أتى على الإنسان متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di salat subuh pada hari Jumat. Salat subuh pada hari Jumat, beliau membaca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Surah Sajdah ya. Dan surah Al-Insan. Ya awalnya hal ata 'alal insani. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, Walid Tabarani min hadithi Ibnu Mas'ud yudimu dalika. Dan dalam riwayat At-Tabarani dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan hal itu. Continue di dalam melakukannya. Iya. Ini riwayat Ibnu Mas'ud dari At-Tabarani. Andai kata misalnya riwayatnya lemah, ini juga tidak mempengaruhi hukum. Sebab bahasa di dalam hadis Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr. Adalah Nabi pakai kana, kemudian yaqra'u ini memberikan makna istimrar dalam kaidah bahasa Arab. Makna terus menerus. Memberikan makna terus menerus. Iya. Adapun hadis riwayat At-Tabarani yang disebutkan oleh penulis di sini, ya, disebutkan ada perbedaannya di dalam sanadnya oleh Ad-Darqutni di Al-Ilal. Hanya saja dia memiliki jalur-jalur yang oleh sebagian ulama bisa dikuatkan. Iya. Baik, jadi kandungan dari hadis Abu Hurairah ini dan hadits Abdullah bin Mas'ud bahwa dari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bacaan beliau pada saat salat di salat subuh pada hari Jumat, beliau membaca surah As-Sajdah di rakaat yang pertama dan surah Hal Ata 'alal Insan di rakaat yang kedua. Iya. Ini dua surah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disunnahkan untuk continue melakukannya terus menerus. Iya, pada hari Jumat. Walaupun dalam posisi yang seperti ini kata sebagian ulama, ya, ada kalanya kadang-kadang walaupun sedikit dia membaca surah yang lain agar supaya
ia tidak memberi kesan kepada manusia bahwa hukum membaca as-sajdah di rakaat pertama dan al-insan di rakaat kedua jangan dikesankan sebagai suatu hal yang wajib. Jadi kalau dia kadang, ya, misalnya dalam 3 bulan dia selalu membaca as-sajdah ala al-insan, ya mungkin suatu hari dia baca surah yang lain pada hari Jumat, supaya orang-orang tahu bahwa ini bukan kewajiban, hanya apa? Sifatnya perkara yang disunnahkan. Kalau ditinggal pun tidak ada masalah. Ditinggalkan pun selama tidak ada masalah. Iya. Dan sebagian ulama kita yang lain, mereka berpendapat dalam hal yang seperti ini, kalau dia sepanjang sudah disunnahkan, tidak ada masalah dilakukan terus menerus. Iya. Sebab memberikan kesan wajib itu tidak terjadi lagi, karena hukum-hukum sudah tetap. Hukum-hukum telah tetap. Ya, seorang bisa bertanya kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu tentang hukumnya, dan akan diterangkan bahwa itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Karena itu kita ketemukan dari sebagian guru-guru kita di hari Jumat, ketika mereka sholat, mengimami sholat Jumat, ya pasti saja bacaannya yang dia baca di rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat yang kedua Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Tidak pernah berubah dalam setahun. Ya, saya ikuti khutbah Jumatnya, tidak pernah berubah bacanya, cuma itu saja yang dia baca. Karena itu memang hal yang salah satu dari hal yang disunnahkan. Sepanjang sunnahnya syah, maka tidak ada masalah insyaallah taala untuk dikerjakan sebagaimana Rasulullah SAW menuntunkannya. Iya. Kemudian penyebutan 2 surah ini di dalam hadis ini dibaca di setiap Jumat pagi, ini hendaknya memberikan pembelajaran kepada kita. Iya. Akan keagungan 2 surah. Kenapa dibaca setiap Jumat pagi di salat subuh? Karena terdapat di dalam 2 surah ini kandungan-kandungan yang agung. Kandungan-kandungan yang agung. Dan terdapat di dalamnya perkara-perkara yang besar. Khususnya pada surah Alif Lam Mim Sajadah. Ada hal-hal yang indah di dalam surah ini, patut untuk direnungi, selalu dicermati dalam kehidupan. Karena itu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum seorang itu tidur, disunnahkan dia membaca surah As-Sajdah, dan dia membaca surah, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk. 2 surah yang dia baca sebelum tidur. Nah, ini juga, ya, di dalam Nabi membiasakan hal ini sebelum tidur. Ini menunjukkan ada hal yang agung di dalam surah ini. Ini harusnya yang diketahui ya oleh setiap muslim dan muslimah pada bacaan-bacaan. Kenapa dianjurkan dibaca salat begini? Ya, di surah ini yang dibaca, itu bukan sekadar bacaannya yang diinginkan, tapi yang dibaca itu terkandung di dalamnya hal-hal yang agung yang hendaknya diperhatikan, yang hendaknya dicermati. Ya, karena itu yang saya nasihatkan kepada seluruh hadirin dan hadirat untuk banyak mempelajari tafsir dari surah-surah yang biasa dibaca di dalam salat. Ya, agar supaya salat itu menjadi lebih khusyuk. Ini cara yang paling bagus membuat apa? Salat itu khusyuk. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat, hendaknya bacaan tersebut kita ketahui penafsirannya, kita pelajari. Iya. Dan di sini kita perlu kepada materi tafsir Al-Fatihah dan tafsir Juz Ammah. Sebab ini yang paling banyak dibaca. Paling banyak dibaca. Ya. Kadang-kadang sebagian makna pada penafsirannya, padahal terkandung makna yang indah, berkaitan dengan kebaikan dunia dan akhirat kita. Tapi kita tidak tergambar makna itu. Mungkin pernah belajar tapi lalai darinya. Tapi mungkin banyak orang tidak memahami. Saya beri satu contoh misalnya. Ya. Surah Al-Fatihah ya. Kita selalu memohon kepada Allah, Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah menuju kepada as-sirat al-mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim.
Apa arti as-siratal mustaqim? Ya, kalau kita baca di tafsir ayat, ya, as-sirat itu ada penafsiran dari sisi maknanya. Dia adalah jalan yang lurus, lapang, ya, tidak ada bengkoknya, tidak ada lubang-lubangnya. Nah, ini menggambaran jalan agama, ya, indahnya untuk dilewati. Ya. Kemudian as-sirat itu sendiri ada dua macam. Ada jalan lurus yang bermakna maknawi, jalan kebenaran di dunia yang wajib diikuti, itulah jalan keislaman. Dan ada sirat bermakna jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Iya. Jadi seakan-akan ketika kita berdoa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, seakan-akan kita memohon kepada Allah dua hal ini. Diberi petunjuk di dunia supaya diluruskan jalan kita, dan kita diselamatkan di akhirat ketika melewati jembatan yang terhampar di atas neraka jahanam tersebut. Ini kan makna tergambar dan diingat oleh seorang hamba dalam sholat. Kapan akan tergambar itu? Tentunya setelah dia mempelajari penafsirannya. Karena itu dari salah satu kiat yang menyebabkan seorang itu khusyuk di dalam sholatnya adalah dia mempelajari bacaan-bacaan yang dia baca di dalam sholat. Coba pelajari bacaan yang dibaca di dalam sholat. Renungi maknanya. Perhatikan kandungannya, keluasannya. Baru memberi pengaruh yang sangat besar. Pengaruh yang sangat besar. Jadi kaidah dalam seluruh bacaan-bacaan. Termasuk bacaan zikir, bacaan doa. Banyak orang berdoa dengan doa-doa bagus. Doanya dari Al-Quran, doanya dari hadis, Masya Allah. Nabi terangkan keutamaan dalam doa itu. Tapi kenapa ketika dia baca sedikit manfaatnya? Ini karena dia kurang memahami maknanya, kurang mengetahui kandungannya. Dia kata dia pahami makna dan kandungannya, pasti pengaruhnya sangat besar terhadap dirinya. Pasti pengaruhnya sangat besar terhadap dirinya. Iya. Karena itu, lihat ya para sahabat dari keilmuan mereka. Orang yang tersengat kala jengking, dia cuma bacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Iya. Bacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Ya mungkin sebagian dari kita kalau ada yang tersengat kala jengking, kita bacakan berulang kali, belum tentu sembuh. Iya. Karena ada pengaruh antara orang yang membaca, pengetahuannya terhadap makna apa? Makna pada apa yang dia baca. Iya. Di bacaan salat kita membaca Allahu Akbar. Takbir-takbir perpindahan, takbiratul ihram, takbir perpindahan. Iya. Perhatikannya dari keagungan kalimat takbir ini. Ini satu saja, kalimat takbir saja. Allahu Akbar. Ya, ini satu kalimat takbir. Kalau dijelaskan kandungan maknanya, mungkin akan terbit satu jilid tebal atau dua jilid tebal. Tentang kandungan makna apa? Takbir. Iya. Bagaimana seorang itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kemudian yang disebut di dalam takbir Allahu Akbar, nama Allah. Kenapa tidak pakai nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim? Ini semuanya ada maknanya. Dan perhatikan ketika dia berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia uraikan saja Maha Besarnya apa? Allah Maha Besar dalam rububiyahnya. Dia mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Ya, mengatur segala perkara. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar di dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar dalam agama dan syariatnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar dalam ketentuan dan takdirnya. Satu saja kalimat takbir ini dia baca Allahu Akbar, dihadirkan 5 makna, akan terasa keindahan. Dalam sholat itu khusyuk yang tidak akan dia rasakan kalau dia tidak paham mana takbir itu dan cakupannya. Jelas ya? Karena itu diperhatikannya bahwa ibadah, ya, salah satu kiat pokoknya yang menyebabkan seorang khusyuk, dia mengerti apa yang dia baca. Karena itu bacaan-bacaan Rasulullah, hendaknya kita kadang jangan melihat kepada teks hadis saja. Nabi membaca di sholat subuh surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Ya. Terus dia baca surah As-Sajdah, surah Al-Insan. Itu bagus ya sudah. Tapi harusnya ada makna lebih kita di dalamnya. Kita memperhatikan kandungannya.
membaca tafsir dari ayat, ya, agar supaya semakin indah kita melaksanakan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian di sini saya perlu ingatkan bahwa hadits ini penjelasan sunnahnya itu kalau dia baca surah As-Sajdah sempurna di rakaat pertama dan dia baca surah Al-Insan sempurna di rakaat kedua. Itu berbeda ya dengan sebagian imam-imam masjid. Kadang di hari Jumat betul dia baca surah As-Sajdah, tapi surah As-Sajdahnya dibaca untuk 2 rakaat, dibagi 2. Ya, jelas ya? Dan di dalam hadis tidak. Kalau kita ingin sunnah dibaca sempurna rakaat pertama dan di rakaat kedua dibaca sempurna. Itu kalau ingin sampai ke derajat sunnahnya. Ya, kalau dia ingin baca sebagian, sebenarnya tidak ada larangan ingin membaca sebagian. Tapi sekarang kita berbicara apa yang paling afdal, apa yang disunnahkannya. Iya. Baik. Kemudian di sini di riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Nabi terus-menerus melakukannya. Terus-menerus melakukannya. Iya. Jadi kapan beliau melakukan salat, beliau melakukan salat subuh di hari Jumat, di pagi hari Jumat, maka beliau membaca As-Sajdah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua. Iya. Dan urutan di dalam hadis diurut ya. As-Sajdah dahulu di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat apa? Kedua. Bagaimana kalau dia balik? Al-Insan di rakaat pertama, As-Sajdah di rakaat kedua. Iya. Ini sebenarnya pembahasan tidak hanya berkaitan dengan As-Sajdah dan Al-Insan saja, berkaitan dengan seluruh surah Al-Quran. Etikanya di dalam sholat, kalau seorang membaca ayat, maka dia baca ayat itu sesuai dengan urutan Al-Quran. Iya. Urutan Al-Quran, surah pertama yang surah Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, sampai surah 114 surah An-Nas. Iya. Jadi dia baca secara berurut dari atas ke bawah. Iya. Ya kalau misalnya ada yang membaca, ingin dia baca 2 surah di dalam sholatnya, surah Qul Huwallahu Ahad dan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq. Iya. Maka yang dianjurkan dia di rakaat pertama membaca Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua membaca apa? Qul A'udzu Birabbil Falaq. Sebab ini urutannya. Iya. Sejumlah ulama mengatakan makruh kalau dibalik. Makruh kalau apa? Dibalik. Walaupun kadang-kadang boleh saja membaliknya. Sebab telah syah dalam sebagian riwayatnya pernah terjadi kejadian seperti itu. Habis sholat malam beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian langsung membaca surah An-Nisa, kemudian beliau balik membaca surah Ali Imran. Nah, ini kadang-kadang. Ya. Tapi kalau urutan umumnya, ya seseorang hendaknya membaca secara berurut dengan urutan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini pada urutannya dimaklumi. Ya. Ada ilmu-ilmu berkaitan tentang penyusunan Al-Quran, tartibnya, penempatan ayat-ayatnya, di mana berhentinya. Ini semuanya ada ketentuannya. Maka menjalani hal ini sebagaimana urutan Al-Quran itu akan lebih afdal dan lebih utama di dalam bacaan. Iya. Baik. Setelah itu beliau membawakan hadits yang lain. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, an Hudzaifah radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Wala ayatu adabin illa ta'awwada minha. Iya. Akhrajahu al-khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Nah. Kata beliau dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau berkata, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ayat rahmat pun kecuali beliau berhenti di situ
dan memohon kepada Allah. Dan tidak ada satu ayat pun berkaitan dengan azab, siksaan, kecuali Nabi berhenti di situ dan berta'awud, berlindung kepada Allah. Iya. Di hadits dikeluarkan oleh Imam 5. Siapa Imam 5? Istilah Ibnu Hajar, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Iya. Dan ini hadits ada di dalam Sahih Muslim. Tapi Ibnu Hajar tidak memberikan rujukan kepada Sahih Muslim. Ya sebabnya sebab konteks riwayat di Sahih Muslim berbeda dengan konteks riwayat yang disebut oleh riwayat Imam 5 ini. Ya, tapi dari kelayakan ilmu takhrij itu harusnya walaupun dia tidak membawakan konteks Imam Muslim, tetap saja disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Muslim dan seterusnya. Kemudian dia terangkan bahwa ini riwayat lafaz ini adalah lafaznya si fulan. Lafaznya si fulan. Sebab semuanya bertemu pada seorang sahabat. Iya. Baik. Jadi di dalam hadis Hudzaifah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Hudzaifah menjelaskan bagaimana keadaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat malam. Iya. Di salat malam. Dan ini kaitannya dengan salat malam ya. Iya. Tiap kali beliau berlalu ayat rahmat, beliau berhenti memohon rahmat Allah. Kalau beliau berlalu ayat yang menyebutkan azab, beliau berhenti dan berlindung dari siksaan Allah. Ya. Ini hadis memberikan kepada kita ya banyak faedah fikih, pelajaran fikih. Yang pertama ucapan Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi," aku salat bersama Nabi. Ini salat malam. Menunjukkan bahwa diperbolehkan salat sunnah itu, salat malam diperbolehkan dilakukan secara berjamaah. Iya. Secara berjamaah. Nah, dan kebolehannya ini untuk selain Ramadan, kebolehannya itu kalau di rumah dan kadang-kadang. Ya. Sebab ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi. Beliau hanya dinukil melakukannya bersama Hudzaifah, mengajari Hudzaifah. Pernah juga disebut bersama Ibnu Abbas dan pernah juga disebut bersama Ibnu Mas'ud. Jelas ya? Adapun beliau melakukannya tiap malam berjamaah, itu tidak disebutkan dalam riwayat yang lain. Beliau tidak pernah berjamaah dengan Aisyah radhiyallahu anha atau berjamaah dengan sahabat yang lain. Karena itu harus diketahui ya bahwa salat malam secara berjamaah itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja. Itulah yang disebut dengan nama salat apa? Salat tarawih. Di luar Ramadan tidak diperbolehkan melakukan salat malam berjamaah kecuali kalau untuk memberikan pengajaran, dan itu pun sifatnya kadang-kadang. Sifatnya kadang-kadang. Karena itu apa yang kita saksikan dari sebagian orang, kadang waktu-waktu tertentu ada ajakan, ayo salat malam bersama. Ya. Terkadang sebagian orang di akhir malam, di akhir pekan, tiap akhir pekan mengajak salat malam bersama. Atau sebagian orang ya di acara hari tertentu, tanggal 1 Muharram salat malam bersama. Ini dari hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu kebaikan, pasti Nabi telah mencontohkannya. Nabi telah menjelaskannya. Iya. Tapi beliau sendiri tidak melakukan salat malam berjamaah dengan Aisyah, dengan istri-istrinya yang lain, atau dengan sahabatnya yang lain. Hanya 3 sahabat yang muda ini yang Nabi melakukan bersama mereka, dan itu pun kadang-kadang saja. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, terdapat bahwa seseorang apabila dia salat malam berlalu bersamanya ayat yang menyebutkan rahmat Allah, disyariatkan untuk dia memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kalau dia melewati ayat-ayat yang menerangkan azab, siksaan Allah, dia berhenti. Kemudian dia memohon perlindungan dari
siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa pada salat malam kadang-kadang seorang imam itu boleh untuk apa? Menjaharkan bacaannya, didengarkan bacaannya. Iya. Jadi bukan di salat berjamaah saja. Kalau salat tarawih ya dijaharkannya. Demikian pula di salat seperti ini kalau memberi contoh. Iya. Dan kalau salat malam seorang melakukan salat malam sendirian, ya boleh dia jaharkan, boleh dia keraskan suaranya. Tapi hendaknya suara itu bukan suara yang membangunkan orang yang tidur, ya, dan bukan juga suara yang tidak terdengar, tapi pertengahan, suara yang pertengahan. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat kesempurnaan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini sifat kesempurnaan ibadah. Bagaimana beliau sholat, berlalu bersamanya ayat, beliau hayati makna ayat. Beliau berhenti. Kalau berlalu ayat rahmat, memohon rahmat Allah. Berlalu ayat siksaan, beliau berhenti, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bermohon kepada Rabbnya, fakir kepadanya. Yang bantahan kepada orang-orang sufi dan orang-orang yang memuja kuburan, selalu mengkeramatkan kuburan orang-orang salih, meminta hajat kepadanya, ya, meminta pertolongan, istighatsah, ya, meminta keperluan kepada orang yang sudah mati, apakah itu nabi, orang salih maupun yang lainnya. Hadis ini bantahan untuk mereka. Sebab Nabi Muhammad saja, beliau selalu bermohon kepada Allah. Beliau saja selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut dari siksaannya. Ya, menunjukkan bahwa beliau juga hamba, sama dengan manusia yang lainnya. Dan hamba itu tidak boleh diibadahi, tidak boleh ditempati sebagai tempat bermohon, berdoa, meminta perlindungan. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Iya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Nabi-Nya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohon ampunlah engkau Nabi Muhammad terhadap dosa-dosamu. Demikian pula terhadap kaum mukminin dan mukminat. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini ya, terdapat penjelasannya bahwa ini kejadian di salat malam. Ya, ini kejadiannya di salat malam. Apakah boleh dibaca, dilakukan hal yang seperti ini di salat sunnah? Iya. Ini letak pembahasannya. Jadi sekarang di salat malam, Nabi tiap kali berhenti membaca, beliau melewati ayat yang menyebutkan tentang rahmat, beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya. Kalau berlalu ayat siksaan, beliau berhenti memohon perlindungan. Apakah ini khusus di salat malam saja, ataukah boleh dilakukan di salat wajib juga? Iya. Sini para ulama membahasnya sebagai kaidah. Sebab memang ada ketentuan umum yang ditunjukkan, sehingga sebagian ulama menyimpulkan kaidah bahwa ma yathbutu fil nafli yathbutu fil fardhah. Suatu kaifiat salat yang telah syah dilakukan oleh Nabi di salat sunnah, maka itu juga syah dilakukan di salat wajib. Syah dilakukan di salat wajib. Ini kaidah secara umum, kaidah benar ya. Secara umum. Ya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, ini kadang kita harus kompromikan dengan kaidah yang lainnya. Sebab ada kaidah yang lain, ada sebagian ibadah yang sifatnya disaksikan oleh kaum muslimin secara umum. Andai kata itu masyhur dan dikerjakan oleh Nabi, banyak dilakukan oleh Nabi,
maka pasti akan dinukil oleh para sahabat. Jelas ya? Dan di sini para sahabat hanya menukil di salat malam saja. Ada yang di salat 5 waktu, padahal mereka semuanya sering menghadiri salat 5 waktu. Tidak ada yang menukil bahwa Nabi melakukannya di mana? Di salat 5 waktu. Karena itu kalau seorang terbatas melakukan hal ini di salat malam, itu adalah perkara yang bagus. Adalah perkara yang baik. Iya. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya berkata penulis rahimahullah, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa inni utitu wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida, fa amma ar-ruku' fa'adhimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a, fa qaminun ayustajaba lakum. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku maupun sujud. Iya. Jadi katakan di sini aku dilarang untuk membaca Al-Quran rakian atau sajidan, dalam keadaan ruku atau sujud. Kenapa dilarang? Nabi terangkan, famar ruku, adapun pada posisi ruku, fa'abdimu fihi ar-rabb, agungkanlah ar-rabb di dalamnya, agungkan Allah di dalamnya. Iya. Jadi pada saat ruku, kewajiban kita adalah ta'zim, mengagungkan Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a, adapun pada saat sujud bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Gunakan untuk berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, maka sangat pantas dikabulkan untuk kalian. Iya. Apabila kalian berdoa di waktu sujud tersebut. Nah, iya. Baik, makanya hadis ya, terdapat di dalamnya penjelasan. Kata penulis rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Ini hadis terdapat penjelasan bahwa seorang yang melakukan salat, kalau dia ingin mencontoh salat tadi, tidak boleh dia membaca Al-Quran pada saat ruku maupun saat apa? Saat sujud. Karena ruku dan sujud itu bukan tempat membaca Al-Quran. Bukan tempat membaca Al-Quran. Al-Quran Al-Karim hanya dibaca di mana? Ketika berdiri. Iya. Ketika berdiri. Baik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan apa yang harus dilakukan pada saat ruku. Kata beliau, fa'ammar ruku fa'abdimu fihi ar-rabb. Adapun ruku, maka lakukanlah ta'zim, agungkanlah Allah ar-rabb di dalamnya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau yang beliau baca di ruku adalah apa? Subhana Rabbiyal Azim. Iya. Ini di antara doa yang beliau baca ketika apa? Ketika ruku. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah Rabbku yang maha agung. Dari kata ta'zim, pengagungan. Al-Azim yang maha agung. Iya. Baik. Dan terdapat di sini kewajiban untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar di dalam syariat. Iya. Dan itu adalah inti di dalam agama. Di antara inti di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan
syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Jadi pengagungan kepada Allah ini menunjukkan keimanan, menunjukkan ketakwaan. Dan ruku ini adalah tempat untuk mengagungkan Allah. Seorang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Iya. Kemudian kata beliau, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun pada sujud, hendaknya engkau bersungguh-sungguh di dalam doa. Iya. Ini menunjukkan bahwa waktu sujud itu adalah waktu yang afdal untuk berdoa, lebih utama. Iya. Untuk berdoa. Dan telah syahid dalam hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam riwayat Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi min ad-du'a. Ya. Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Kita diperintah untuk memperbanyak doa pada saat sujud. Sebab ini adalah waktu yang Allah sangat dekat kepada hamba. Ya. Baik. Nah, itu terdapat anjuran untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dan ingat, doa yang dibaca tidak boleh dibaca apa? Dari Al-Quran. Karena Nabi melarangnya, ruku dan sujud dilarang membaca apa? Membaca Al-Quran. Iya. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini penjelasan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Iya. Karena seorang dilarang membaca Al-Quran ketika dia ruku dan sujud. Dan melalui posisi ruku dan posisi sujud, ini posisi menghinakan diri pada Allah. Maka tidak cocok dia di posisi menghinakan dirinya kepada Allah, dia membaca ayat-ayat Allah yang agung. Iya. Ini menunjukkan dari keagungan Al-Quranul Karim. Hendaknya dibaca di posisi yang baik, di keadaan yang baik seorang membacanya. Nah, dan terdapat juga di dalam hadits ini bahwa siapa yang salat, ya, lalu dia baca Al-Quran di rukunya atau sujudnya, maka itu membatalkan salatnya. Batalkan salatnya. Iya. Karena itu seorang ketika memilih doa pada saat ruku atau sujud, dia pilih doa selain daripada Al-Quran. Diambil doa dari hadits atau doa dia bahasakan dengan lafadznya sendiri. Iya. Dia bahasakan dengan bahasanya sendiri. Ini juga tidak ada masalah. Adapun kalau dia berdoa dari Al-Quran, ini tidak diperbolehkan. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan keagungan doa. Bahwa seorang muslim dan muslimah itu ya selalu terikat dengan doa. Dan itulah lambang ubudiyah, lambang penghambaan. Sebab kalau dia selalu berdoa kepada Rabbnya, itu menunjukkan kelembutan hati dan menunjukkan rasa rendah diri. Dan ketika dia selalu berdoa kepada Rabbnya, ini menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang menyadari kekurangannya. Dia mengerti bahwa kekuatan, kebaikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu sifat para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang banyak berdoa. Bahkan dari kekhususan ibadah doa para nabi, Allah Subhanahu wa taala terangkan keadaan para nabi di berbagai keadaan dan doa-doa mereka di surah Al-Anbiya. Surah khusus menjelaskan tentang apa? Para nabi disebut dengan Al-Anbiya, nama Al-Anbiya. Iya. Disebutkan doa-doa para nabi. Keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu memohon kepada Rabbnya, meminta kepadanya. Dan ini adalah ciri penghambaan. Iya. Orang yang tidak pernah berdoa itu terlihat ya dalam kehidupannya. Iya. Orang yang tidak pernah berdoa ada sifat agak keras. Iya. Agak sulit. Iya.
Sebab kalau dia banyak berdoa, ini memberikan pengaruh yang sangat indah dalam jiwa. Pengaruh yang sangat indah. Dia akan merendah hati. Dia tahu bahwa dirinya banyak kekurangan. Dia juga tahu bahwa dirinya perlu kepada Allah sama dengan makhluk yang lainnya. Ini pendidikan yang sangat agung di dalam jiwa. Karena itu doa sangat besar sekali keutamaan, manfaat dan fadilahnya. Ya. Itu Rasulullah SAW perintah untuk memanfaatkan hal ini di dalam salat. Iya. Kemudian beliau katakan faqaminun ayyustajaba lakum. Ya, sangat pantas itu kalian dikabulkan. Kalau kalian berdoa di dalamnya, maka sangatlah diharapkan kalian dikabulkan di dalam hal tersebut. Iya. Dan di sini bahasanya dengan ijtihad, dia bersungguh-sungguh berdoa. Bukan asal-asalan doanya. Iya. Asal dia ucap saja. Karena kebiasaannya doa, dia lafazkan doanya, tidak. Tapi dia berijtihad di dalam doa. Bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam doa itu, dia harus hadirkan keikhlasannya. Iya. Kemudian dia memohon dengan menyebut Asmaul Husna. Iya. Dia merendahkan dan menghinakan dirinya. Iya. Dan ketika dia berdoa, iya, dia sangat berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Mengabulkan doanya. Ini dari bentuk kesungguhan seorang itu dalam doa. Dan juga dari mana fajtahidu bersungguh-sungguhlah dalam doa, menunjukkan bahwa doa itu hendaknya dia persiapkan dengan bagus. Karena mempersiapkan doa itu dari kesungguhan di dalam berdoa. Iya. Apa yang akan dia doakan. Nah, sama ya kalau kita misalnya di dunia ini, ya, seseorang ingin menghadap kepada seorang tokoh misalnya, atau seorang dari pemimpin, pemerintah, dia ingin membicarakan sesuatu. Maka dari rumah sebelum dia datang, dia sudah siapkan apa yang akan dia bicarakan. Bagaimana bahasa yang dia gunakan. Ya. Bagaimana bahasa yang dia gunakan. Jelas ya? Ini penghormatan kepada makhluk. Dan tentunya seorang muslim kepada Rabbnya, adalah penghormatan dan pengagungannya jauh lebih besar daripada itu. Iya. Maka harusnya selalu ditanamkan di dalam diri pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan serta pembesaran kepadanya. Iya. Selesai sudah tentang hadits ini. Kemudian hadits berikutnya kata tulis rahimahullah wa Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berucap di dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma artinya ya Allah, rabbana wahai Rabb kami, wa bihamdika dan segala pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah saya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini bacaan yang kedua. Yang dibaca pada saat apa? Pada saat ruku dan sujud. Iya. Kalau di hadis yang pertama tadi sudah disyaratkan bacaan yang pertama. Di rukuknya dia baca apa tadi? Subhana rabbiyal azim. Dan di sujudnya dia baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Nah, ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua disebut dalam hadis ini. Bacaan yang kedua dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Iya. Ini hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Kalau bacaan yang pertama tadi beda ya antara ruku dan sujud, beda bacaannya. Tapi kalau bacaan yang kedua ini sama saja. Dibaca di ruku dan di sujud sama bacaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, ya, dan segala puji hanya untukmu, ya Allah ampunilah aku. Iya, ya, ini doa yang agung. Di awalnya dia memuji Allah, mensucikannya. Iya, dan ini tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar. Iya.
ubudiyah yang sangat agung. Karena itu disebutkan kesucian Allah, wa bihamdihi, dan pujian kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebut di sini dengan dua nama. Pertama nama Allah. Karena Allahumma itu asalnya ya Allah, itu asalnya. Ya, setelah itu ya-nya dibuang, kemudian alifnya digabungkan kepada Allahumma, dan mimnya ditasydid dan ditambah mim yang lain li ta'zim, untuk mengagungkan. Ya, sehingga di dalam bahasa Arab Allahumma ini sudah mengandung makna ya Allah dengan makna pengagungan yang sangat besar kepadanya. Nama Allah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Karena itu Allah firman walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang maha baik. Al asmaul husna itu hanya milik Allah seluruhnya. Tidak dikatakan walir rahman, milik ar-rahman asmaul husna, atau milik ar-rahim, tapi dikatakan milik Allah. Dipakai nama Allah, lafzul jalalah Allah. Jelas ya? Baik. Allahumma ighfirli. Ketika dia memohon, dia sebut lagi Allahumma, ya Allah, ampunilah saya. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya indahnya bacaan-bacaan salat bagi seorang muslim dan muslimah itu di dalam salatnya. Iya. Ya, ketika dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memuji dan membesarkan Allah, mentauhidkannya, sekaligus dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dari dosa-dosanya. Iya. Mohon ampun dari dosa-dosanya. Ini bacaannya, sekali lagi bacaan dibaca untuk apa? Ruku dan sujud sekaligus. Iya. Baik. Di dalam hadis ini, di dalam doa ini terdapat penyebutan dari kalimat-kalimatnya, hal yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, ya, dan Maha Tinggi untuk disifatkan dengan sifat-sifat yang jelek. Iya. Sebagaimana segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang beliau juga membaca doa itu. Dan di dalam doa tersebut terdapat permohonan ampun beliau kepada Allah. Nabi juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari kesempurnaan penghambaan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibadah. Ibadah itu fondasinya di atas dua rukun. Rukun menghinakan diri kepada Allah, dan rukun mencintai Allah dengan kecintaan yang terbesar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dun li abidihi huma qutbani. Dan peribadatan kepada Allah itu artinya dia beribadah kepadanya di atas puncak kecintaan kepada Allah. Di atas puncak kecintaan kepada Allah. Ya, disertai dengan kehinaan orang yang beribadah itu. Dia menghinakan dirinya. Ini dua fondasi yang ibadah dibangun di atas dua fondasi tersebut. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penjelasan bahwa seluruh dari manusia itu perlu kepada pengampunan Allah. Karena itu sangat banyak sekali kita diajarkan doa-doa yang kita memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut istighfar. Ya. Dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang sangat agung di dalam syariat. Sumber kekuatan kaum muslimin, sumber kekuatan seorang hamba, sumber kelapangan rezekinya, sumber dilapangkannya keturunannya dan harta bendanya apabila dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdatang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah orang yang mengadukan. Dia berkata, wahai Al-Hasan, ya, aku tidak punya anak. Satu lagi berkata, wahai Al-Hasan, ya, rezekiku sempit. Satu lagi berkata, wahai Al-Hasan, ya, diadukan paceklik. Ya, tiap kali datang ada yang mengadu, Al-Hasan berkata, beristighfarlah engkau kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah. Dia hanya memohon, hanya meminta
supaya mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian Hasan membaca firman Allah, ya, yaitu di kisah Nabi Nuh alaihi salam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, maka istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar, pasti Allah akan menurunkan hujan itu berlimpah ruah untuk kalian. Ya, ini hujan yang membawa kebaikan, ya, bukan hujan yang membawa petaka. Ya. Dan Allah akan melapangkan untuk kalian. Ya. Pada anak-anak kalian, pada harta-harta benda kalian. Ya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan untuk menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Perhatikan, berbagai rezeki dan kebaikan dilapangkan. Satu hal saja yang dia lakukan. Dia banyak apa? Beristighfar. Karena itu kalau kita perhatikan bacaan yang memuat istighfar di dalam salat ini, indah sekali. Iya. Dan seorang itu kalau dia sudah salat dalam sehari semalam 17 rakaat, dia pahami makna istighfar kepada Allah, berarti dia sudah beristighfar 17 kali dalam apa? Dalam sehari dan semalam. Iya, hanya saja masalahnya itu tadi. Kita subhanallah banyak lalai dari doa yang kita baca. Sehingga manfaat dari doa itu kurang terasa pada diri kita. Karena itu hadirin dan hadirat sekalian, mari kita membenahi diri. Ya, ini perlu latihan, ya. Perlu pembiasaan diri. Iya. Dan perlu penyabaran diri. Tiap kali kita lalai, kita ingat, terus kita ulangi. Ya. Inilah kuncinya, kita mengulangi dan mengulangi. So, kadang di hari ini kita ingat untuk konsen dan memperhatikan bacaan dalam sholat. Tapi besok-besok, mungkin bulan depan, 2 bulan lagi sudah lupa. Ya, karena itu, ya, dari keindahan seorang selalu bermajelis ilmu. Ya, walaupun ilmu yang dia pelajari sudah, atau buku yang dibaca sudah pernah dia pelajari, tapi dia tetap hadir, maka pengulangan pelajaran itu memiliki banyak manfaat. Memiliki banyak manfaat bagi seorang hamba. Baik, ini dulu untuk sesi ini, sudah mendekati waktu sholat asar. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti selepas sholat asar untuk materi Bulughul Maram. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.